Shalom, selamat hari Minggu untuk setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur hari ini kita bisa kembali beribadah karena kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Walaupun hari ini kita masih beribadah secara streaming, kita mau satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lebih dalam Ku Menyembah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan Shalom dan selamat hari Minggu kepada kita semua yang beribadah di rumah kita masing-masing. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran minggu yang lalu atau minggu yang akan datang. Dan ulang tahun pernikahan, tetap sehat, panjang umur, dan Tuhan memberkati. Yang kedua, majelis juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan ucapan syukur dan perpuluhan. Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Yang ketiga, berita diakonia. Nora Diaken Bapak Dimi Purba dirawat di Rumah Sakit Siloam Sudirman pada tanggal 23 Juni, sudah menjalani biopsi dan menunggu hasil PA saat ini. Nora sudah kembali ke rumah dan kita doakan supaya Nora tetap tenang dan kuat, terlebih dalam menanti hasil PA. Semoga semua baik-baik saja. Berita sekretariat, sesuai dengan surat edaran dari Modramen tentang pelaksanaan kolektor khusus untuk mendukung UEM, maka dalam ibadah kita hari ini dilaksanakan kolektor khusus untuk UEM
Diharapkan partisipasi kita semua dan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucapkan syukur karena kehidupan kita tetap diberkati dan disertai Tuhan hingga saat ini. Minggu ini adalah minggu pendidikan sesuai dengan kalender Gereja GBKP. Hal ini kita memperingati karena Allah Bapa juga menghendaki manusia ciptaannya menjadi manusia yang berakal budi, berhikmat dan bijaksana dengan mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal. Pendidikan sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan dengan sikap hikmat kita merasakan Allah hadir bagi kita. Mari kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Bapa yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kita. Dalam nama Yesus Kristus
yang telah memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan itu, dan dalam nama Roh Kudus yang tetap mengajari kita untuk tetap hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan, kasih dan damai dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Matius 5 ayat 1-2. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita. Tuhan Allah telah berfirman. Allah pemberi hikmat dan kebijaksanaan kepada bangsanya. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan di dunia ini. Dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Allah telah terlebih dahulu mempersiapkan bangsanya dengan pengetahuan dan hikmat dari undang-undang yang disampaikan oleh Musa kepada bangsanya, dengan tujuan agar bangsa Israel menjadi bangsa yang patuh kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, bangsa Tuhan menjadi bangsa berhikmat di antara bangsa yang lain. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami.
Kenyataan kehidupan manusia. Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia agar dapat hidup semakin baik, mengarahkan pemikiran dan juga perbuatannya. Yang menjadi tanggung jawabnya adalah hidup yang berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga dapat tampak dalam kehidupan keluarga yang semakin baik. Kami mengakui ya Tuhan, betapa seringnya kami tidak memakai kekuatan dan hikmat yang Engkau berikan dalam kami mendidik anak dan cucu kami. Keinginan kami yang kami utamakan, sehingga kami tidak sejahtera dalam keterbatasan kami, sehingga apa yang kami ajarkan menjadi kesusahan bagi kami sendiri. Kami mengaku ya Tuhan, kami tidak hidup dalam hikmat yang Engkau berikan, sehingga kami tidak mampu mengajari dan menunjukkan hikmat Tuhan dalam rumah tangga kami. Anak hingga cucu kami belum melihat pikiran dan perbuatan kami yang diterangi oleh hikmat Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan, kami belum sepenuhnya mencari pengetahuan dan hikmat kebijaksanaan-Mu. Kami terlalu sering dikuasai oleh pengetahuan yang bahkan dapat merusak kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami hidup dalam ajaran Tuhan, menjalankannya dan menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kita meminta kekuatan yang berasal dari Tuhan agar kita dimampukan hidup dalam hikmat-Nya. Mari kita bernyanyi, mampirlah dengar doaku. Firman Allah meneguhkan manusia dalam kebijaksanaannya. Allah penuh kasih dan maha baik. Allah berkata dalam kitab Ulangan 6 ayat 18a, haruslah engkau melakukan apa yang baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu. Amin.
Kita bersukacita atas kebaikan Tuhan. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Allah yang pertama diambil dari kitab Yakobus 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu pagi ini. Kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, sesungguhnya Engkau Allah yang tidak terbatas dalam segala sesuatu. Hikmat-Mu, kebijaksanaanmu, kuasamu, bahkan seluruh alam semesta ini ada di dalam kekuasaan-Mu. Dan ketika kami rindu untuk mengenal Engkau secara pribadi,
Kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami. Karena itu Tuhan tolong kami semua, supaya pagi hari ini ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, ketika kami mendengarkan suara Tuhan, kami boleh menyimpan kebenaran itu di dalam hati kami. Biarlah firman Allah yang hidup itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami suatu perubahan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya bukan sekedar kami menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga oleh firman-Mu itu Tuhan, kami mengalami sukacita dan damai sejahtera sejati. Dan ketika orang melihat kami, mereka melihat Kristus hidup di dalam hidup kami, dan oleh hidup kami banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bicaralah kepada kami ya Bapa pagi hari ini, di dalam Yesus Kristus firman Allah yang hidup itu, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang carilah hikmat atau berhikmatlah. Dan tema ini diambil dari kebenaran firman Tuhan dari bacaan kita Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini, nasihat untuk mencari hikmat. Demikian firman Tuhan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, dunia sekarang ini bukan saja membutuhkan orang-orang yang pintar secara intelektual, tapi dunia sekarang ini juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai hikmat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sebab kalau orang pintar secara ilmu pengetahuan dan dia tidak memiliki hikmat, maka jatuh-jatuhnya dia akan licik. Tetapi kalau dia pintar secara ilmu pengetahuan, lalu dia mempunyai hikmat, artinya dia takut akan Tuhan, maka jatuh-jatuhnya dia akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Dunia sekarang ini berada di dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan, genting, dan semua orang sedang berada di dalam was-was. Dan untuk masa-masa seperti ini kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk dapat melangkah, memiliki hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tekanan dan pergumulan hidup seperti yang dialami oleh kita sekarang ini. Dan dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, perikop yang kita baca tadi, penulis Amsal ini memberikan kita beberapa prinsip yang sangat penting bagaimana seharusnya kita mendapatkan hikmat Tuhan, supaya oleh hikmat itu kita boleh dapat menghadapi tantangan pergumulan yang sedang dihadapi pada masa-masa seperti sekarang ini. Dan prinsip-prinsip ini dibangun berdasarkan keyakinan akan kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana prinsip ini dapat dipakai oleh setiap anak-anak Tuhan
dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Yang pertama, Alkitab mengatakan kepada kita begini, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Artinya kalau tadi bacaan kita di Yakobus mengatakan hikmat itu datang dari atas, artinya dari Tuhan, berarti seseorang yang mempunyai hikmat atau yang mau memperoleh hikmat harus dia belajar takut akan Tuhan. Karena hikmat yang sempurna itu datang oleh karena Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dia mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu merupakan cikal bakal bagaimana hikmatnya itu dicurahkan dalam hidup kita. Jadi kalau saya bilang kita membangun hubungan dengan Tuhan, otomatis ada doa di situ, ada kebenaran firman Tuhan di situ, ada bersekutu di situ. Dan kalau kita melakukan itu setiap saat dalam hidup kita, maka Tuhan akan memenuhi hati pikiran kita dengan hikmatnya. Karena hikmat yang sesungguhnya itu datang dari Allah. Nah, kata takut akan Tuhan, sebab tadi dia bilang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Apa itu takut akan Tuhan? Bahasa asli, bahasa Ibrani untuk kata takut akan Tuhan itu adalah yare. Nah, yare ini diartikan dalam 3 hal. Pertama, yare itu punya pengertian segan. Yang kedua, hormat. Yang ketiga, kagum. Artinya kalau saya bilang saya takut akan Tuhan, berarti saya harus benar-benar hormat sama Tuhan, segan sama Tuhan, kagum sama Tuhan. Maka dengan sesungguhnya hikmat Tuhan itu akan datang dalam hidup kita dan memenuhi jalan-jalan kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, orang-orang yang memiliki hikmat yang luar biasa, dari semua catatan yang kalau kita boleh baca, baik itu Abraham atau kita baca tentang Daniel yang penuh hikmat luar biasa, kita baca tentang Yusuf, kita baca tentang Daud. Tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama ini, mereka adalah orang-orang yang luar biasa ketergantungan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga oleh hikmat Tuhan itulah mereka dapat menjalani seluruh kehidupan mereka dan kepemimpinan mereka dengan baik. Oleh karena mereka takut akan Tuhan. Yang kedua, dikatakan oleh penulis Amsal buat kita pada hari ini, bahwa kalau kita mau berhikmat atau kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan, caranya dia katakan berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan, atau dalam bacaan kita dia bilang berpeganglah pada petunjuk Tuhan. Semua petunjuk Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Dan kalau kita hidup dengan firman Allah, kita akan memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat yang akan Tuhan taruh melalui setiap kata-kata firman yang ada di dalam kebenaran ini. Sehingga orang yang selalu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang seluruh hidupnya terpancar melalui kebenaran firman Tuhan, akan memperoleh hikmat. Semakin kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita makin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itulah sebabnya penulis Amsal ini mengatakan bahwa kita akan memperoleh hikmat kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali waktu ada seorang pebisnis yang dalam menjalankan bisnisnya dia pergi ke luar negeri, ke luar daerah. Berkali-kali dalam 1 bulan itu dia harus terbang. Tapi karena dia terbang terus dan mendengar ada pesawat yang jatuh, dia ketakutan. Satu-satunya untuk mengatasi ketakutannya itu dia selalu membawa Alkitab. Dan setiap kali ketika pesawat mulai take off, si pebisnis ini, pengusaha ini mulai membaca firman Tuhan. Sepanjang pesawat itu terbang sampai nanti pesawat itu landing, baru dia selesai. Nah, satu waktu ketika dia dalam sebuah perjalanan, dia begitu duduk di tempat duduk di pesawat, begitu pesawat take off, dia mulai membuka Alkitabnya. Ternyata di samping dia, di samping si pengusaha ini ada seseorang yang dulu pernah jadi orang Kristen, tetapi karena ada satu peristiwa di masa mudanya, istrinya mati waktu masa muda, dan dia akhirnya tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Dia tidak mau lagi mengandalkan Tuhan karena dia pikir bahwa Tuhan telah mengambil istrinya. Lalu dia duduk di sebelah pengusaha ini.
Dan sebenarnya si pengusaha ini sedang membaca kitab Yunus. Lalu si ateis ini bertanya kepada pengusaha Kristen ini. Dia katakan begini, apakah anda percaya kepada Alkitab? Lalu yang Kristen itu mengatakan pada dia, apakah anda orang Kristen? Ya, si ateis ini mengatakan, tidak, saya tidak orang Kristen, saya ateis, tapi saya dulu pernah Kristen, makanya saya tahu apa yang anda baca. Lalu dia bertanya kepada si pengusaha ini, apa anda yakin bahwa yang anda baca itu firman Allah? Lalu si pengusaha itu menjawab, oh iya, karena ini adalah Alkitab, itu adalah firman Allah. Lalu dia tanya, apakah anda percaya kepada tulisan itu tentang Yunus? Oh iya, karena itu ditulis dalam Alkitab, saya percaya. Lalu si ateis itu bertanya, kalau begitu saya mau tanya anda, apakah yang dikerjakan Yunus selama 3 hari di dalam perut ikan? Si pengusaha ini bingung karena memang tidak ditulis apa yang dikerjakan Yunus sepanjang 3 hari dia di perut ikan. Lantas dia menjawab ateis itu begini, setahu saya Alkitab tidak mengatakan apa yang dilakukan Yunus kecuali dia berdoa. Lalu, terus kenapa anda harus percaya itu? Ya ini, karena ini tertulis dalam Alkitab. Lalu dia bilang begitu. Tapi kalau saya nggak ditulis pun saya tetap percaya. Si pengusaha itu mengatakan demikian. Lalu si ateis itu mengatakan, bagaimana anda bisa percaya hal itu? Karena itu Tuhan yang mengatakannya. Tapi kalau nanti satu waktu, kalaupun ini tidak ditulis di sini, ngapain Yunus itu 3 hari dalam perut ikan, saya nanti akan tanya ke dia. Kalau saya ada di sorga nanti bersama dengan dia, saya akan tanya dia, Yunus ngapain lu 3 hari di dalam perut ikan? Lalu untuk membenarkan dirinya, si ateis itu mengatakan begini, kalau dia di sorga, kalau dia di neraka gimana? Si pengusaha itu langsung menjawab, kalau dia di neraka nanti kamu yang akan tanya. Kalau dia di sorga nanti saya akan tanya karena saya pasti akan ke sorga. Tapi kalau dia di neraka nanti kamu yang akan tanya karena kamu gak percaya kepada kebenaran firman, kamu pasti masuk neraka. Artinya apa buat kita? Ilustrasi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang yang mengandalkan kebenaran firman Tuhan, orang yang belajar sungguh bergantung kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberikan dia hikmat, Tuhan akan memberikan dia pengetahuan, Tuhan akan memberikan dia keselamatan. Oleh karena dia mempercayai kebenaran firman. Dan hikmat itu datang melalui kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Alkitab mencatat kepada kita begini, bagaimana caranya supaya kita orang percaya ini mendapatkan hikmat Tuhan? Satu-satunya cara adalah bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus. Karena apa? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah roh hikmat, roh pengertian. Dalam kitab Efesus 1 ayat 17 dikatakan bahwa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Artinya Roh Kudus itu yang menguasai hati dan pikiran kita akan memberikan kita hikmat, sehingga oleh hikmat itu keluar buah-buah yang baik. Buah-buah dari karya Roh Kudus itu ada di dalam kita, sehingga apa yang kita hasilkan sebagai karya Roh Kudus dalam hidup kita, di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Semua aspek dari buah Roh Kudus itu akan muncul dalam hidup kita ketika kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Karena oleh Roh Kuduslah hikmat Allah itu bekerja di dalam kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk dapat mengeluarkan buahnya, dan buah-buah hikmat itu dapat menjadi berkat bagi orang lain ketika kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Hikmat orang percaya itu datang dari Tuhan, dan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk dapat mengaplikasikan itu dalam sikap nyata hidup kita tiap hari. Itulah sebabnya Efesus pasal 5 ayat 18 dia katakan begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Bahwa Paulus menuliskan ada 2 hal yang berbeda. Kalau orang mabuk oleh anggur akan menimbulkan hawa nafsu, tapi kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, otomatis dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, ada teman saya yang bilang begini,
Kalau orang mabuk oleh anggur itu bahaya. Kalau anggur dalam takaran tertentu itu dapat memberikan kekuatan. Misalnya kalau orang pencernaannya kurang bagus disuruh minum anggur, atau kalau anggur perjamuan kita kan masih pakai anggur juga gitu ya. Tapi dia bilang karena anggur satu sloki katanya itu tambah darah. 2 sloki cari perkara, 3 sloki mandi darah, 4 sloki masuk penjara, 5 sloki anabini sengsara, 6 sloki masuk neraka. Artinya kalau pengaruh yang jahat itu bekerja di dalam kita, tidak mungkin hikmat keluar dari pengaruh yang jahat. Hikmat Allah hanya keluar dari pengaruh yang baik, dan pengaruh yang baik itu bisa dapat kalau itu kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Hikmat itu datang oleh karena pimpinan Roh Kudus. Dan kalau setiap jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, maka kita akan berhikmat. Kita akan tahu bagaimana menggunakan hidup kita. Kita akan mengeluarkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, dikatakan begini, bagaimana caranya supaya kita memiliki hikmat Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita dapat berhikmat? Maka dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan buat kita yang keempat, dia katakan ayat 5 dan ayat ke-6, dia katakan milikilah sikap hati yang baik di hadirat Tuhan. Hati itu pusat pengaruh kita. Kalau hati kita baik, artinya Tuhan bekerja di hati kita, buah yang kita hasilkan juga baik. Kalau hati kita baik, pasti pikiran kita baik, perkataan-perkataan kita pasti baik, sikap kita baik. Sebaliknya kalau hati kita jahat, hati kita kotor, pikiran kita kotor, perkataan-perkataan juga kita tidak membangun atau tidak menjadi berkat, bahkan sikap perilaku kita pun juga tidak akan menjadi berkat. Dan kalau orang yang memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, dia akan menjadi orang yang sangat berhikmat, tahu memikirkan hal-hal yang positif, mengatakan hal-hal yang baik kepada orang lain, bertindak hal-hal yang baik dengan orang lain. Semua hal, kalau hati kita berkenan kepada Allah, hati kita benar-benar di hadapan Allah, maka perbuatan kita akan adalah perbuatan orang-orang yang berhikmat. Makanya Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kebaikan, kehidupan. Kalau kita berani menjaga hati kita, itu hikmat Tuhan akan memenuhi hati kita. Jaga dengan segala kewaspadaan, karena apa? Hati itu tempat yang sangat sekali gampang ternoda atau terlukai. Makanya dia bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar tindakan hikmat, tindakan yang mempermuliakan Allah. Ingat, sikap hati yang baik menentukan pikiran yang baik. Sikap hati yang baik menentukan perkataan yang baik. Sikap hati yang baik menentukan perbuatan yang baik. Jadi kalau hati kita baik, kita pasti akan bertindak baik, berbicara baik, berpikir baik. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kitab Amsal ini mengatakan kepada kita, kalau bagaimana cara kita memiliki hikmat Tuhan dan mempraktekkan hikmat itu dalam seluruh kehidupan kita, maka yang pertama dia bilang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Yang kedua bilang berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengatur seluruh hidup dan langkah kita. Akan berhikmat kalau kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga dia bilang bergantunglah pada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melahirkan buah-buah baik dari hikmat Tuhan. Dan yang keempat dia katakan milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena sikap hati menunjukkan tindakan kita, menunjukkan sikap kita, menunjukkan pikiran kita, dan menunjukkan perkataan-perkataan kita. Ingat, hikmat itu ada datang dalam hidup seorang percaya kalau dia takut Tuhan. Hikmat itu akan datang dalam hidup anak-anak Tuhan kalau mereka mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Hikmat itu akan datang dalam hidup orang percaya kalau mereka bergantung pada kuasa Roh Kudus. Dan hikmat itu akan dilakukan dengan baik kalau sikap hati kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau mau berbicara kepada kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan setiap kami anak-anak Tuhan
bagaimana kami hidup bijaksana, bagaimana kami hidup penuh hikmat Tuhan. Dan itu tidak bisa kami lakukan kalau kami tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kalau kami tidak sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kami tidak sungguh-sungguh bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, kalau kami tidak sungguh-sungguh untuk menjaga sikap hati kami berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya dalam hidup kami ini kami memiliki hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami lakukan dalam sikap dan perbuatan kami, sungguh hikmat Tuhan memenuhi hati, pikiran dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, memohon meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam hati setiap anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari saudara jemaat, saya persilakan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang menjadi dasar firman Tuhan dalam memberikan persembahan ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri.
Mari saudara jemaat kita mendoakan persembahan kita dan sekaligus kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami yang tak terhingga kepadamu Tuhan. Sebab siapakah kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ucapan syukur ini kepadamu. Kami adalah orang-orang yang sebenarnya harus binasa oleh karena dosa dan kesalahan kami. Tetapi karena Engkau menerima kami, selayaknya kami mengucap syukur. Dan ucapan syukur yang kami berikan tidak cukup hanya dengan perkataan mulut kami, tetapi melalui perbuatan kami dan sikap kami ketika kami memberi kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan, setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan biar Tuhan berkati, sehingga semua apapun yang telah kami berikan kepadamu Tuhan itu dikembalikan dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah diulurkan untuk memberikan persembahan ini. Berkati di tengah-tengah pekerjaan dan usaha. Berkati di dalam tiap rumah tangga mereka. Berkati untuk setiap lumbung-lumbung mereka, sehingga hidup mereka berkelimpahan oleh karena berkat, rahmat dan anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan pakailah itu untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Berkati dan berikan hikmat bagi mereka yang mengelolanya, supaya oleh dengan hikmat Tuhan mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, pagi hari ini juga kami datang dan membawa seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang mereka lalui, minggu-minggu yang mereka jalani, bulan-bulan yang mereka telah lewati, bahkan tahun-tahun dalam hidup mereka yang telah mereka lewati, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tahun-tahun yang ada di hadapan mereka kami serahkan dalam anugerah Tuhan, sehingga Tuhan berjalan bersama dengan mereka, beraktivitas dengan mereka, melakukan yang terbaik bagi hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan mereka yang berulang tahun pernikahan. Dalam kehidupan mereka sebagai suami dan istri, Tuhan telah mempersatukan mereka. Dan karena itu kami berdoa kiranya tangan kasih Tuhan akan menuntun hidup mereka sebagai suami, sebagai istri, dan di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan di tengah-tengah rumah tangga dan anak-anak mereka. Kami berdoa supaya Tuhan berkati seluruh kehidupan pernikahan mereka. Terima kasih, karuniakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga masing-masing. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk Nora, Diaken Bapak Dimi Purba yang dalam pemulihan kesehatannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu ini sudah pulang ke rumah, tetapi masih ada cek PA, patologi klinik. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya hasilnya pun Tuhan yang akan tahu apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Nora Diaken Bapak Dimi ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang tolong dia, berikan dia kekuatan, berikan dia keyakinan percaya di dalam Engkau, bahwa tidak ada hal yang mustahil bagimu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Irma Sembiring. Dalam rencana Tuhan akan diadakan tindakan bypass di Rumah Sakit Harapan Kita. Kami taruh semua prosesnya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami taruh setiap peralatan yang akan digunakan. Kami taruh setiap dokter. Kami taruh setiap para medis. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan kuduskan, sehingga tindakan bypass ini dapat dilakukan dengan baik oleh hikmat Tuhan, oleh ketelitian yang Tuhan berikan kepada para dokter, supaya menjalani bypass ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah bagi Bapak Irma Sembiring. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur dan mendoakan Tuhan untuk persembahan khusus untuk mendukung misi UEM. Karena itu kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga berkati melalui persembahan ini, misi Tuhan makin bergerak di seluruh dunia dan ada banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan.
Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan anak-anak kami yang sudah lulus SD, SMP ataupun SMU dan sedang menanti untuk mendapatkan sekolah yang baru ataupun universitas yang mereka ingin tuju. Kami berdoa supaya Tuhan berkati mereka semua, baik yang mendapatkan sekolah yang lebih tinggi maupun juga perkuliahan, supaya Tuhan siapkan yang terbaik. Anak-anak kami ini Tuhan boleh sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga mau mendoakan Tuhan krisis yang dialami di seluruh dunia karena COVID-19 yang sekarang sedang berada. Kami berdoa Tuhan supaya khusus di Indonesia, Tuhan tolong supaya virus ini boleh cepat berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintah, supaya mereka dengan penuh hikmat Tuhan dapat mengantisipasi setiap keadaan yang terjadi sekarang ini Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk new normal, di mana mulai secara bertahap tempat-tempat usaha, tempat-tempat pekerjaan mulai dibuka. Karena itu kami berdoa Tuhan lindungi kami, jagai pelihara kami, tutup bungkus anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap pekerjaan tanggung jawab usaha mereka, sehingga mereka tetap sehat kuat atas perlindungan, kasih dan kemurahan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan supaya di masa-masa ini kami sebagai orang percaya tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, makin mencintai Tuhan. Walaupun ibadah kami tidak seperti biasanya, namun kami yakin Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa secara khusus Tuhan untuk GBKP Runggun di tempat ini Tuhan, pengumben, pos pengumben. Kami doakan di dalam nama Yesus supaya setiap jemaat ini boleh dapat Tuhan berikan kekuatan, jagai di setiap langkah hidup mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, nama Tuhan kiranya dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, iman dan keyakinan kami kepadamu, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan jemaat untuk berdiri dan kita akan mengucapkan tekad dan janji iman kita. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Mari kita pakaikan dalam kehidupan kita dan kita bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu kita. Bagaimana janji kita kepada Tuhan? Kami berjanji ya Tuhan, tetap hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang menjadi kekuatan kami menyampaikannya kepada anak dan cucu kami. Kami berjanji ya Tuhan, tetap hidup dalam kebijaksanaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikannya dan menunjukkan teladan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berjanji ya Tuhan, menerima pengajaran yang berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 339 bait 1 dan 3, Maju Laskar Kristus. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tetaplah hidup penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk memampukan kamu melakukan dan menyampaikan hikmat kebijaksanaan itu. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke hadirat kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus, Dia yang menjadikan kamu kuat dan teguh. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin.